Halo Virgo, apa kabar? Ini sudah akhir bulan Maret. Nah, semoga kamu melalui Maret itu dengan baik dan gilang gemilang. Jadi kita akan cek rezeki dan asmara Virgo di akhir bulan Maret tahun 2022 ini. Rezeki Virgo di bulan Maret tahun 2022. Asmara Virgo di akhir bulan Maret tahun 2022 ini. Oke, kita rapikan. Kita buka yuk. Four of Wands, awal yang impresif. The Wheel, Ace of Cup, cukup baik. The Chariot, Three of Wands, Four of Swords. Ini kartu not bad. Oke, kita mulai dari rezeki. Dari barisan rezeki ini nih Four of Wands. Jadi ya begini. Akhir bulan Maret ini tidak jelek-jelek amat untuk diri kamu. Kenapa tidak jelek-jelek amat? Karena di akhir bulan Maret ini ada kemungkinan besar pendapatan kamu itu cukup lumayan. Lalu hidup itu juga akan bisa menjadi lebih stabil. Kenapa bisa menjadi lebih stabil? Karena mungkin ada beberapa hutang yang lunas. Lalu setelah lunasnya hutang itu, kamu bisa dapat rezeki yang lebih baik melalui bonus atau peningkatan gaji. Selain itu, setelah apa yang telah kamu alami sampai dengan saat ini, kamu akhirnya bisa menjadi orang yang lebih terstruktur. Kamu juga bisa menjadi orang yang pandai di dalam menata keuangan dan menata kehidupan. Jadi kamu sudah tahu sekarang mana yang penting dan mana yang tidak. Jadi kamu hanya memprioritaskan hal yang penting saja. Four of Wands ini juga terkait dengan kediaman. Jadi ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan rumah, kontrakan, apartemen atau kos-kosan yang sangat nyaman dan cocok untuk diri kamu. Lalu tempat kerja juga akan lebih harmonis. Tempat kerja itu akan penuh dengan kedamaian. Nah, bagi kamu yang berbisnis, kamu akan melihat omset kamu meningkat. Customer lama itu bisa datang balik untuk mencari kamu, berbelanja di kamu. Kamu juga akan melihat banyak customer baru yang juga datang. Nah, customer itu diperlakukan dengan baik seperti sahabat dan saudara, agar mereka itu loyal dan royal, selalu balik ke diri kamu. Oke, sebetulnya jualan itu harga tidak masalah. Yang penting itu attitude kita terhadap pelanggan. Jika kita bisa menghormati dan mendengarkan mereka dengan sabar, tentunya omset akan lebih naik, bukan? Selanjutnya ini The Wheel. Jadi The Wheel ini terkait dengan adanya perubahan dan siklus kehidupan. Perubahan di dalam siklus kehidupan ya, gitu maksudnya. Oke, jadi lebih jelasnya seperti ini. Kamu meskipun terombang-ambing, seperti kamu itu di atas kapal yang diterpa ombak yang sangat besar, tapi kamu akan tetap bertahan. Yang jelas sih kamu tidak jadi gila ya, tapi kamu tetap waras di dalam kehidupan ini, walaupun ya dihajar sana-sini oleh berbagai macam masalah. Lalu, hebatnya, kamu itu survive. Orang-orang itu pikir mungkin, wah, kamu itu pasti akan bengek dan hancur. Tapi tidak, kamu survive. Kamu bertahan, dan kamu tetap berdiri dengan teguh di dalam kehidupan kamu ini. Selain itu, secara emosional, kamu juga mungkin akan menjadi lebih labil. Nah, supaya kamu nggak labil itu, gimana baiknya? Mungkin begini ya, saya kasih saran. Kamu harus paham bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi. Baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan, semua pasti akan berlalu. Jadi, jika kamu bisa menjalani kehidupan kamu dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan, tentunya semua hal yang datang kepada kamu, baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan, bisa kamu syukuri dan kamu terima dengan lapang dada. Nah, oleh karena itu, apapun yang terjadi, baiknya kamu tetap tenang. Walaupun kamu mumet ya, tapi baiknya kamu tetap tenang.
santai dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu. Dengan bisa tenang itu dan bisa berpikir dulu, maka kamu tidak akan mengeluarkan emosi kamu kepada orang-orang terdekat kamu dan kepada orang-orang yang kamu sayang. Dengan bisa mengendalikan emosi itu, maka kedamaian akan tercipta, sehingga peluang-peluang untuk bisa mendapatkan rezeki akan semakin terbuka. Yang pada akhirnya menjurus kepada kartu ini yang berkata tadi, hidup akan menjadi lebih stabil, omset akan naik, gaji mungkin bisa naik, bonus bisa naik. Nah, semua bermula dari ketenangan, kesabaran, dan pengendalian diri. Oke, ini Ace of Cups. Kurang lebih kartu ini mengartikan bahwa kamu akan menerima cinta, perhatian, dan berkat. Jadi kurang lebih begini. Setelah adanya berbagai macam hal yang terjadi di dalam hidup kamu, mungkin di akhir bulan ini kamu akan bisa menerima dan mendapatkan ketenangan. Nah, kenapa kamu bisa menerima dan mendapatkan ketenangan itu? Itu karena kamu sudah menjadi orang yang lebih dewasa dan bijaksana. Nah, lalu di akhir bulan ini juga kamu kelihatannya akan memulai sesuatu. Nah, memulai sesuatu ini mungkin pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, atau kegiatan yang baru yang bisa memberikan nafkah dan uang kepada diri kamu sendiri. Selain itu, mungkin kamu akan menjalani kerjasama dengan orang lain. Nah, kerjasama ini dicermati dulu dan dipikirkan dulu. Jika kira-kira menguntungkan, ya jalani. Jika tidak, ya lebih baik tidak usah sama sekali. Nah, bagi kamu yang sedang dalam kesulitan, sudah tergencet, tidak bisa bangun lagi, kira-kira mungkin kamu berpikir kira-kira tidak ada yang bisa menolong, tapi pada akhirnya ada yang nolong, ada yang ngulurin tangan, ada yang bantuin kamu bangun. Ya, jadi jangan putus harapan di dalam segala situasi, tetap berusaha dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, untuk asmara nih, The Chariot dari barisan asmara ini jadi begini. Pasangan kamu akan seradak seruduk di akhir bulan ini. Dia mungkin akan lebih tergesa-gesa, terburu-buru, dan lebih ceroboh di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu tugas kamu untuk mengawasi dia, mengarahkan dia, dan menjaga dia agar dia tidak nyungsep dan terluka. Selain itu, bagi kamu yang sedang berusaha untuk mencari dan mendapatkan restu dari orang tua, mungkin di akhir bulan ini kamu bisa mendapatkannya. Setelah kamu berusaha dengan sekuat tenaga, ya kamu akhirnya bisa mendapatkannya. Nah, ketika sudah dapat restu ini, jangan disia-siakan. Hargailah yang memberikan restu dan jalanilah kehidupan percintaan ini dengan penuh dedikasi dan fokus. Selain itu, hubungan cinta ini juga mungkin akan berprogres. Jika tadinya kalian itu tidak terlalu dekat, mungkin banyak konflik, dan mungkin banyak perbedaan pandangan, maka di akhir bulan ini, kamu akan bisa lebih menyatu dengan dirinya, dan bisa lebih memahami dirinya, sama seperti dia bisa lebih memahami diri kamu juga. Selanjutnya, ini Three of Wands. Kartu kedua jadi begini. Di dalam hubungan cinta ini, perasaan akan lebih dimanifestasikan. Baik itu perasaan cinta, perasaan kecewa, perasaan sedih, ataupun perasaan gembira. Intinya kalian berdua akan bisa menjadi lebih ekspresif dan lebih vokal di akhir bulan ini. Nah, ketika lebih ekspresif dan vokal ini, pastikan yang diekspresikan itu adalah emosi-emosi yang positif. Oleh karena itu, kiranya jika kamu sedang marah-marah, lebih baik kamu tutup mulut saja. Tidak perlu terlalu banyak bicara. Karena nanti ketika kamu bicara, malah kata-kata yang keluar itu yang
menyakitkan hati. Jadi oleh karena itu lebih baik diam dulu dan berpikir dulu ketika marah. Tidak perlu menyambut umpan dia dan tidak perlu membalas perkataan dia. Lebih baik diam dulu, lalu dibicarakan lagi ketika semuanya sudah menjadi lebih tenang. Lalu di akhir bulan ini, mungkin kamu dan pasangan kamu itu akan banyak main dan jalan-jalan bersama dengan teman-teman atau komunitas kamu. Nah, itu bagus karena itu bisa menambah networking. Pastikan networking yang ditambah itu adalah networking bisnis, bukan networking ke hati yang lain sehingga terjadi perselingkuhan. Selain itu, alangkah baiknya jika di akhir bulan ini adakan kejutan-kejutan kecil atau hadiah-hadiah kecil untuk dirinya, karena itu bisa membangun keintiman dan membangun kedekatan. Oke, ini Four of Swords. Jadi kurang lebih begini ceritanya. Bagi kamu yang bertengkar, ribut-ribut, dan salah paham, maka di akhir bulan ini bisa akan ada perdamaian. Perselisihan akan bisa diselesaikan sehingga kehidupan cinta itu bisa lebih harmonis lagi. Selain itu, bagi kamu yang berpacaran, ya yang menikah juga sih kelihatannya, inilah saatnya untuk duduk berdua dan berbicara terkait dengan masa depan dari hubungan ini. Susunlah rencana berdua, apa yang ingin kalian lakukan untuk membuat diri kalian berdua itu menjadi lebih bahagia. Tukar pikiran dengan baik. Ingat ya, tukar pikiran dengan baik. Kenapa kamu harus ingat untuk tukar pikiran dengan baik? Karena ketika ngobrol berdua itu, ketika tukar pikiran, maka kecenderungan untuk marah itu sangat besar, terutama jika ada perbedaan pendapat. Jadi kiranya, jika terjadi perbedaan pendapat, lebih baik sabar dulu dan bicara dengan pelan dan lembut agar konsesi atau kompromi itu ditemukan. Selain itu, di dalam rumah tangga ini mungkin akan tercipta ketenangan, akan hadir ketenangan, dan ketenangan ini akan membuat suasana rumah itu damai dan kondusif. Kartu ini juga terkait dengan adanya pemenuhan kebutuhan untuk membayar biaya-biaya rumah tangga yang mendasar. Jadi semua akan tercover dengan oke. Nah, bagi kamu yang single, ketika kamu ingin berkenalan dengan seseorang, maka kamu kenalan. Tidak perlu kamu tunggu-tunggu, tidak perlu kamu malu-malu. Kita semua tuh rata-rata sama-sama makan nasi, sama-sama memiliki hati, dan sama-sama memiliki pikiran. Intinya sama-sama manusia. Jadi karena sama-sama manusia, ya kalau mau kenalan ya, kenalan aja. Mau dekati ya, dekati aja. Kecuali jika dia sudah punya pasangan, itu jangan didekati. Hormati dia dan pasangannya. Oke? Selama dia masih single, selama dia masih jomblo, ya kamu dekati. Kalau kamu tidak dekati, dari mana dia tahu kalau kamu itu suka sama dia? Ya kurang lebih begitu ya. Nah, jadi Virgo, sampai di sini pembicaraan kita, sampai di sini bahasan kita. Terima kasih karena sudah mendengarkan, terima kasih karena sudah menonton. Kami doakan kamu sukses, kami doakan hal-hal baik terjadi di dalam hidup kamu ini. Jadi kami pamit undur diri, good luck and Godspeed.